Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin presentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul tentang komponen tujuan. Di sini saya Inggi Mayasari dan rekan saya bersama rekan saya yaitu Dani Islami. Langsung saja yaitu tentang komponen tujuan. Makna dari kurikulum. Kurikulum ini merupakan suatu program yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan pendidikan, dan tujuan itu yang dijadikan arahan atau acuan segala kegiatan pendidikan yang dijalankan, baik itu berhasil atau tidaknya program pengajaran tersebut dapat diukur dari seberapa jauh dan seberapa banyaknya pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Dalam setiap kurikulum lembaga pendidik pasti dicantumkan tujuan-tujuan pendidikan yang akan dan harus dicapai oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan. Ada beberapa ahli yang salah satunya ini menurut Sadullah yang mengutip pendapat Hummel, tujuan pendidikan secara universal akan menjangkau 3 jenis nilai utama. Yang pertama itu otonomi, yang memberikan setiap individu dan kelompok untuk memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memungkinkan mereka mengolah kehidupan mereka sendiri. Yang kedua itu equity atau kesetaraan. Dalam kesetaraan ini berpartisipasi dalam kehidupan budaya maupun ekonomi dengan jalan memberikan kepada mereka dasar-dasar pendidikan yang lebih setara. Kemudian survival, memberikan izin kepada mereka semua bangsa untuk menularkan dan memperkaya warisan budaya kepada semua generasi dengan memberikan panduan pendidikan untuk saling memahami. Nah, dalam perspektif pendidikan, tujuan pendidikan nasional dapat dilihat secara jelas dari Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dijelaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, kemudian tujuan pendidikan nasional selanjutnya dijabarkan ke dalam tujuan institusional, yaitu tujuan pendidikan yang ingin dicapai setiap jenis maupun jenjang sekolah atau suatu pendidikan tertentu. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya dan Islami. Terima kasih. Permendiknas nomor 22 tahun 2007 dikemukakan bahwa tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah dirumuskan mengacu kepada tujuan umum pendidikan sebagai berikut. Yang pertama ialah tujuan pendidikan tingkat dasar, yaitu meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Kemudian pada tujuan pendidikan tingkat menengah, yaitu meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Dan pada tingkat terakhir yaitu tujuan pendidikan menengah kejuruan, yaitu meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan level kejuruannya. Kemudian
Tujuan kurikulum biasanya terbagi atas 3 level atau tingkatan, yaitu hierarki yang terbagi atas 3 tingkatan sebagai berikut. Yang pertama ialah tujuan jangka panjang, yaitu tujuan yang menggambarkan tujuan hidup yang diharapkan didasarkan pada nilai yang diambil dari filsafat. Tujuan ini tidak berhubungan langsung dengan tujuan sekolah, melainkan sebagai target setelah anak didik menyelesaikan sekolah, seperti bertanggung jawab sebagai warga negara, berbangsa Indonesia, dan sebagainya. Kemudian, tujuan jangka menengah. Tujuan ini merujuk pada tujuan sekolah yang berdasarkan pada jenjangnya. Terdapat tujuan sekolah SD atau sekolah dasar, SMP, SMA, dan sebagainya. Kemudian, tujuan jangka pendek. Tujuan ini dikhususkan untuk dicapai pada pembelajaran di kelas. Misalnya, siswa dapat mengerjakan perkalian dengan betul, siswa dapat mempraktekkan sholat, dan sebagainya. Dalam sebuah kurikulum lembaga pendidikan, terdapat 2 tujuan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ialah tujuan yang dicapai secara keseluruhan mata pelajaran atau bidang studi. Biasanya meliputi aspek-aspek pengetahuan, keterampilan atau psikomotor, sikap atau afektif, dan nilai-nilai yang diharapkan oleh para lulusan lembaga pendidikan yang bersangkutan. Hal tersebut juga disebut tujuan lembaga. Kemudian yang terakhir yaitu tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bidang studi. Tujuan ini biasanya disebut dengan tujuan kurikuler. Pada kurikulum yang sekarang berlaku, tujuan ini tertulis dalam bentuk standar kompetensi lulusan atau SKL, kemudian standar kompetensi mata pelajaran, dan kompetensi dasar. Setelah dijabarkan oleh guru, diperoleh indikator dan tujuan pembelajaran. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 7. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf, dan bagi yang belum jelas kami persilahkan untuk bertanya di kolom. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.